Saudara ayah almarhumah Vina, Wasnadi Otong, datang ke Mapolda Jawa Barat untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi. Kedatangan Wasnadi didampingi kakak Vina dan kuasa hukumnya. Ayah Vina beserta tim kuasa hukum sampai di Polda Jawa Barat sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Wasnadi Otong datang untuk memenuhi panggilan penyidik atas kasus pembunuhan anaknya 8 tahun lalu. Sebelumnya, ayah Vina dijadwalkan untuk memberikan keterangan pada Senin lalu, namun pemeriksaan ditunda menjadi hari ini. Belum diketahui apa yang akan digali penyidik dari sang ayah. Kakak Vina menduga pertanyaan penyidik seputar awal mula kejadian. Ini ya Bapak nggak begitu, maksudnya nggak begitu mengerti gitu. Paling nanti kalau di Polda lah dia berbicara. Nanti kalau hari ini rencananya akan digali seputar mungkin seputar awal kejadian kayaknya. Sudah terima surat pemanggilannya? Sudah. Ya mungkin lebih jelasnya nanti aja after BAP ya rekan-rekan wartawan. Keluarga Vina menginginkan bisa berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana, terkait kelanjutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kakak kandung Vina, Marliana, bilang terakhir dirinya berkomunikasi dengan keluarga Eki di tahun 2017, usai persidangan pembunuhan Vina dan Eki selesai. Lalu pada saat kasus ini kembali muncul, kakak Vina pernah mencoba menghubungi pihak keluarga Eki, namun hingga sekarang tidak pernah ada respons. Belum, sabar coba. Menginginkannya sih seperti itu ya, menginginkan komunikasi kepada beliau gitu. Cuman untuk sampai sekarang kami keluarga belum ada komunikasi. Komunikasi kapan, Mbak? Terakhir selesai persidangan itu. Tahun 2016. Ya, sampai sekarang belum. Waktu proses awal sudah ya, cuman kan nggak diangkat gitu. Terus sampai sekarang nggak mencoba menghubungi lagi. Mantan narapidana Lapas Kesambi Cirebon Ahmad Budi Permadi mengaku menerima curhatan 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki saat berada di lapas yang sama. Ketujuh terpidana menyebut dipaksa mengaku sebagai pembunuh Vina dan Eki. Menurut Ahmad Budi, salah satu terpidana yakni Sudirman sering curhat kalau mereka mendapat tindak kekerasan saat diperiksa di Polres Cirebon hingga ke Polda Jawa Barat. Para terpidana mengaku Ahmad Budi saat itu mereka tidak ada pilihan lain untuk berkata tidak atas kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam. Dari gestur maupun dari tubuhnya tuh dia orang-orang polos. Orang-orang yang polos, yang penuh dengan keluguan dan yang tidak pernah tahu apa-apa. Dia pernah curhat, kalau saya bukan pembunuh, Pak. Itu, loh, kenapa Anda tidak mengaku itu di persidangan? Saya nggak berani. Nah, kan katanya pengakuan mereka, di mana proses pem-BAP-an tadi penuh dengan kekerasan. Tindakan-tindakan kekerasan, seolah-olah mereka disuruh ngaku. Gitu. Disuruh ngaku. Beberapa minggu mungkin di Polresta, kemudian para tersangka ya pasti tersangka dibawa ke Polda. Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Jadi begitu berkas dilimpahkan ke Polda, dia dapatkan perlakuan yang sama pula. Jadi saya punya pemikiran terkesan di dalam rangka proses pem-BAP-an ini terpidana atau terdakwa itu tidak boleh mengatakan tidak, harus mengakui. Marliana, kakak Vina bingung mengapa saksi baru bermunculan setelah kasus pembunuhan Vina viral. Padahal dulu keluarga Vina sangat susah menemukan saksi dan informasi. Justru ini ya, saat dulu, proses dulu itu saya mencari informasi itu minim. Saksi-saksi pun minim dulu ya. Tapi setelah sekarang viral, saksi banyak bermunculan. Itu yang bikin sedikitnya keluarga bingung. Harus percaya sama siapa gitu. Balik lagi Mas, saya sama teman-temannya adik saya itu yang di luaran sana tidak pernah kenal. Jadi nggak pernah dengar nama ini, nggak pernah ini bukan temennya, nggak pernah tahu. Doanya aja buat almarhum Eki, almarhum Vina, dan minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai. Sebenarnya dengan almarhum sedekat apa sih, bisa diceritakan sedikit aja? Pas udah kayak adik kakak dulu, kayak saudara. Bapak dan mamanya juga udah tahu saya.
Saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, LA, diperiksa lebih dari 6 jam di Polda Jawa Barat. LA merupakan sosok yang disebut sebagai teman almarhum Vina dan Eki. LA bukanlah sosok asing di kasus pembunuhan Vina karena pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. LA juga disebut menjadi orang terakhir yang bertemu Eki dan Vina sebelum keduanya dibunuh. LA menceritakan kerap bertemu dengan Vina dan Eki. Almarhum Eki, almarhum Vina, dan minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua. Cukup. Alasannya apa? Menjadi saksi kunci kan? Alasan dari pribadi Saksi kunci. yang mendorong Karena dipanggil dari Polda. Kayak adik kan dulu. Kayak saudara. Bapak dan mamanya juga udah tahu saya. pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Tertutup. Iya. Baik soal asmara atau geng motor itu pernah curhat nggak? Asmara dan geng motor saya kurang mendalami juga dan tidak tahu juga. Ini lebih dekat ke Eki atau ke Vina? Ke Eki. Kuasa hukum menyebut dalam pemeriksaan kemarin di Polda Jawa Barat, LA mencabut beberapa poin kesaksian dalam berita acara pemeriksaan 8 tahun lalu. Beberapa kesaksian yang dicabut seperti pernyataan soal dirinya bersama Eki dan Vina saat dikejar geng motor dan melihat keduanya dikejar dan dilempari batu oleh pelaku. Sementara dalam kesaksian di pemeriksaan kemarin, LA mengaku hanya bertemu dengan Eki dan Vina di SMA 4 dan tidak melihat Eki dan Vina dikejar geng motor. Kuasa hukum menyebut LA dipaksa menandatangani berita acara pemeriksaan pada tahun 2016 yang tidak sesuai dengan kronologi sebenarnya. Awalnya tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan. Waktu itu. Nah, cuman apa boleh buat, ada sesuatu jadi dia menandatangani dan tidak paham kalau di pengadilan bisa dicabut. Selain menyiapkan 4 saksi yang menguatkan keterangan LA yang tertuang di berita acara pemeriksaan, kuasa hukum juga akan mengajukan perlindungan saksi ke LPSK untuk LA sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah kemarin memeriksa salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina, yakni teman Eki dan Vina, LA, hari ini polisi memeriksa ayah Vina di Mapolda Jawa Barat. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Vida Alatas langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat petang, Vida. Ini pertama kali keluarga Vina diperiksa pasca Peggy ditangkap. Apa yang ingin digali oleh penyidik terhadap ayah Vina? Ya, Ibrahim dan juga saudara, pada saat kedatangan dari keluarga Vina, tepatnya ayah Vina yang didampingi juga oleh kakak dan juga sejumlah kuasa hukumnya siang hari tadi, kami awak media juga menanyakan hal tersebut kepada kuasa hukum dari ayah Vina begitu ya, terkait apa kemudian yang kiranya akan didalami oleh penyidik dari keterangan Wasnadi Otong selaku ayah dari almarhumah Vina pada hari ini sebagai saksi. Dan tidak banyak memang yang bisa diberikan oleh kuasa hukum dan juga kakak dari Vina begitu ya, yang menyebut hingga saat ini sebetulnya belum tahu apa kiranya yang akan digali oleh pihak penyidik terkait pemanggilan saksi ayahnya ke Mapolda Jabar. Namun ada kemungkinan yang menjadi fokus penyidikan pada hari ini kepada ayah dari Vina ini adalah terkait bagaimana awal mula dari kejadian. Dan saat ini Ibrahim dan juga saudara, pemeriksaan saksi ayah dari almarhumah Vina ini sudah berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Kami awak media masih menunggu di sini di depan gedung Ditreskrimum Polda Jabar untuk kemudian tentunya memintai keterangan terkait apa saja hal yang digali oleh penyidik kepada bapak dari almarhumah Vina. Kalau kita menilik ke belakang, Ibrahim dan juga saudara, sejumlah saksi ini juga sudah diperiksa sebelumnya di Mapolda Jabar. Biasanya pemeriksaan ini berlangsung selama kurang lebih 6 jam dan ada sebanyak kurang lebih 15 pertanyaan yang akan dicecar. Apakah hal tersebut ini juga kemudian yang dilakukan kepada penyidik kepada kemudian ayah dari almarhumah Vina, itulah yang masih kami tunggu hingga saat ini. Namun Ibrahim dan juga saudara, tentunya keluarga dari Vina ini menuntut
keterangan atau titik terang dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, di mana keluarga Vina ini menyebut bahwa pihaknya berharap pihak penyidik ini bisa segera kemudian memeriksa ayah dari Eki, karena memang kalau dilihat pada tahun 2016 lalu ayah dari Eki ini juga berperan dalam kemudian juga memberikan keterangan di BAP begitu ya, terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki anaknya. Dan selain kemudian keluarga dari Vina ini meminta atau berharap pihak kepolisian ini juga segera memeriksa ayah Eki sebagai saksi, keluarga dari Vina ini juga berharap bahwa pihaknya ini dapat kemudian bertemu juga dengan ayah Eki untuk kemudian membahas terkait hal ini. Dan Ibrahim, selain dari pemeriksaan ayah dari Vina, hari ini di Polda Jabar, sejumlah tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini juga mendatangi Polda Jabar untuk kemudian meminta salinan dari BAP. Karena memang Ibrahim dan juga saudara, salinan BAP dari kliennya Peggy Setiawan ini sudah dimintakan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan atau tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan sejak tanggal 29 Mei lalu. Namun hingga saat ini seminggu berselang, tim kuasa hukum masih belum kemudian mendapatkan salinan BAP tersebut. Pihaknya mengancam jika kemudian BAP ini tidak juga diterima, maka nanti akan mencabut keterangan di BAP begitu, Ibrahim. Terima kasih Vida Alatas untuk laporan Anda langsung dari Polda Jawa Barat di Bandung.